nanti kita maknai bermain di usia remaja ini atau siswa yang menjelang dewasa itu adalah berkarya. Jadi bermainnya mereka itu dalam bentuk karya, gitu ya. Kemudian juga keyakinan bahwa anak itu bukan tabula rasa. Tabula rasa itu berasal dari kata Latin yang artinya kertas kosong. Gitu. Anak bukan lagi kertas kosong, tetapi kertas yang sudah membawa catatan-catatan dari Yang Maha Kuasa, komplit catatannya di sana, tinggal nanti bagaimana anak itu bisa menemukan dengan tuntunan kita kodrat-kodrat yang baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi agama. Itu tugas kita sebagai pamong gitu. Lalu pendidikan berpihak pada anak. Tadi mungkin ada yang bertanya soal menghamba itu bagaimana sih? Nah, itu bahasa Ki Hajar Dewantara saat itu yang mungkin sangat emosional begitu ya. Nah, konteks pada saat ini itu adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, refleksi kita, apakah pendidikan kita ini lebih berpihak pada administrasi atau kita berpihak pada subjek anak itu. Itu. Kemudian sekali lagi bukan tabula rasa, tetapi bagaimana kita menuntun laku langkah nyata anak siswa untuk menyusuri kodrat baik yang masih samar-samar itu menjadi tebal ya dalam diri anak. Berarti anak perlu mengenali dirinya, kemudian juga mengenali lingkungan sekitarnya. Mereka hidup di mana, mereka lahir dari keluarga apa, keluarganya itu punya harapan apa terhadap dia, masyarakatnya punya harapan apa terhadap dia, Bapak Ibu. Nah, ini secara ringkas apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke konteks yang SMA dan SMK, lalu nanti kita akan lebih banyak dialog gitu ya. Tadi juga disampaikan Ki Priyo bahwa menuntun itu saat ini guru itu lebih banyak mengambil peran sebenarnya sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi laku siswa dalam rangka menebalkan kodrat baiknya, memfasilitasi siswa dalam rangka memiliki kemampuan reflektif. Siswa perlu melihat bahwa apa yang menjadi peristiwa, apa yang menjadi pengalaman, apa yang menjadi kehidupan sehari-harinya itu adalah peristiwa belajar. Nah, bagaimana kita bisa menemukan hal-hal keseharian itu sebagai peristiwa belajar? Tentunya kita perlu mengajak anak untuk memiliki kemampuan reflektif, kritis, dan juga mulai terbuka untuk berpikir kreatif dan inovatif. Kemudian konteks kodrat zaman alam saat ini adalah, kalau di SMA Sanggarana Alam, di setiap semester itu kita pasti melakukan yang namanya self-assessment. Ya. Anak menemukan passion apa di semester ini? Ya. Anak mengenali potensi bakat minatnya itu seperti apa? Lalu dari passion, dari potensi bakat minat itu, siswa kita ajak untuk membayangkan ke depan, proyeksi diri di masa depan. 10 tahun yang akan datang itu kamu jadi siapa, kamu bekerja di mana, kamu punya kamu akan kuliah atau tidak, lalu bidang apa yang kamu geluti, menjadi pemimpin apa, itu kita ajak mereka untuk memproyeksikan diri di masa depan. Ya, sehingga anak tidak lagi mengatakan, nak, siswa cita-citamu itu apa sih? Mereka tidak akan lagi menjawab hanya berdasarkan dari sekedar angan-angan, ya, tetapi mereka akan menjawab berdasarkan berangkat dari passion, ya, berangkat dari potensi, bakat, minat, pengenalan dirinya, berangkat dari kesadaran, dan dengan rendah hati menerima jati dirinya. Oh, aku ini begini, maka ke depan proyeksiku adalah gitu. Gitu ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai
pendidik kita perlu mengenali kodrat alam anak, maka di SMA ini kalau di Sanggarana Alam kita harus berbagi ke anak. Anak juga harus berproses untuk mengenali dirinya. Kamu itu alammu sebagai anak itu seperti apa sih? Diamu itu bagaimana? Potensi, bakat, passion, kebutuhanmu, proyeksi ke depanmu, impianmu, kesadaranmu jati diri bagaimana? Itu kita berbagi peran di sana. Bukan guru lagi yang hanya mencari, tetapi anak juga kita ajak untuk mencari. Bahwa di semester ini ternyata katakanlah tidak tepat, bukan masalah, karena ini juga proses belajar mengenal diri. Maka di semester depan itu harus kita refleksikan ulang, harus kita evaluasi. Gitu kan? Karena kalau anak sudah menemukan passionnya, sudah menemukan minatnya, pasti semangat belajar, motivasi belajarnya itu akan tumbuh tanpa kita kejar-kejar, tanpa kita paksa. Mereka akan melakukan dengan sukarela apa yang perlu mereka pelajari. Nah, mungkin nanti pada SMA, SMK pada umumnya ya, sejauh apa siswa itu sungguh memahami dan sepakat dengan tujuan belajarnya. Ini kita belajar matematika. Mereka paham nggak kenapa harus belajar materi itu? Konteksnya apa? Kepentingan bagi diriku sebagai siswa apa? Nah, mereka sudah sampai ke sana atau mereka hanya menerima ya, karena ini tuntutan dari kurikulum. Ya, maka kita harus memenuhi KKM ini. Kalau kamu tidak mau belajar ini, maka akan mendapat konsekuensi begini begitu, gitu ya. Nah, akhirnya kalau itu yang terjadi, kita bukan lagi menuntun, tetapi menuntut, ya, menuntut. Padahal setiap anak itu pada dasarnya adalah unik. Mereka berkebutuhan khusus masing-masing, gitu ya. Kemudian kodrat zaman, anak kita ajak tadi disampaikan di video juga, anak diajak untuk menganalisis lingkungannya, baik sosialnya, budayanya, ekonomi, politik, pendidikan, sehingga anak masa depan itu juga sudah tidak lagi ahistoris dengan situasi saat ini dan masa depan. Mereka bisa melihat, oh, zaman sekarang ini kehidupan begini, 10 tahun yang akan datang kurang lebih begini. Maka aku proyeksi ke depan akan mengambil posisi seperti ini. Nah, diri pribadi dipahami, jati diri ditemukan, kodrat zaman dikenali, karena mereka akan hidup di lingkup zaman yang tidak bisa dilepaskan, gitu ya, sehingga nanti akan terjadi kesesuaian ya, antara dirinya dan masyarakat. Merdeka menjadi diri sendiri, percaya diri, menjadi pembelajar hidup dan mandiri. Nah, kita perlu tahu dan perlu waspada apakah cita-cita anak itu, proyeksi diri di masa depan anak itu berangkat dari pengenalan diri dia atau karena tuntutan orang-orang dewasa. Karena orang tuanya menghendaki anak menjadi ini, orang tuanya menghendaki anak jadi itu, guru mendorong anak untuk menjadi ini, itu, dan sebagainya. Karena IQ-nya tinggi, maka harus jadi ahli teknik, harus jadi dokter, padahal sebenarnya minatnya dia di seni. Nah, itu. Apakah mereka sudah merdeka di situ? Lalu bermain, konteks bermain, di SMA SMK ini saya melihatnya kontekstualisasinya adalah berkarya, baik secara individu maupun kolaborasi. Ya, tidak lagi karya-karya itu adalah melulu kompetisi, tetapi sudah saatnya kita berkolaborasi. Oke, karena kalau kompetisi itu nanti akan melahirkan di zaman saya dulu sekolah itu akan melahirkan anak bodoh dan anak pintar. Lalu stigma yang diperoleh itu anak pintar akan bermanfaat di masyarakat, anak bodoh menjadi sampah masyarakat. Itu stigma yang dulu tidak bisa kita hindari. Ke depan, marilah kita hapus stigma itu bahwa apapun yang mereka jadikan karya apapun yang mereka miliki itu adalah kita hargai sebagai proses dari perjalanan atau laku mereka untuk menebalkan kodrat-kodrat baiknya. Siswa sebagai subjek jelas berpihak pada siswa yang pada prinsipnya semua adalah pribadi unik, sehingga keseragaman yang selama pengalaman saya dulu waktu sekolah itu harus selalu seragam, semua harus bisa matematika, semua harus bisa bahasa Inggris, semua harus nilai IPA bagus, dan sebagainya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, itu saat ini sudah bukan waktu yang cocok lagi, kalau sesuai dengan kodrat zamannya gitu ya.
Siswa bukan tabula rasa, ya. Kita meyakini bahwa siswa itu adalah maha guru bagi dirinya sendiri. Tinggal bagaimana tugas kita ini membangunkan si maha guru yang ada pada dirinya sendiri. Maha guru apa? Maha guru yang mampu mengolah pengalaman, peristiwa, keseharian di dalam pergaulan, di dalam aktivitas kemasyarakatan, pertemanan di sekolah, lalu bahkan di jalan, di rumah, di keluarga. Itu apa pelajaran yang kita ambil, pengalaman apa yang bermanfaat bagi menebalkan kodrat baiknya tadi, lagu apa yang bisa kita pelajari di sana. Budi pekerti jelas di zaman sekarang istilah-istilah yang populer adalah integritas antara pikiran, hati, kehendak, lalu ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. Maka kalau pejabat-pejabat itu pasti diawali dengan penandatanganan fakta integritas, artinya terjadinya keselarasan, terjadinya apalagi sinkron, ya, sinkronisasi antara apa yang ada dalam diri kita, pikiran, hati, kehendak, dan tindakan nyata. Selamat dan bahagia, ini well-being, ya, menurut kamus itu artinya adalah keadaan yang memiliki rasa bahagia. Nah, perlu kita refleksikan Bapak Ibu, apakah siswa-siswa kita ini saat mereka belajar di kelas, di sekolah, atau dimanapun, itu muncul rasa bahagia, atau sebaliknya, rasa berat, rasa tersiksa dalam tanda petik, terpaksa gitu ya. Kemudian selamat dan bahagia ini dalam konteks saat ini adalah anak merasa puas, ya, batinnya merasa terpuaskan, keingintahuannya terpenuhi gitu. Lalu menyadari, oh saya saat ini sudah bisa ini, dan seterusnya. Tingkat stres rendah, ya. Saya kira itu jelas. Sehat secara fisik dan mental serta menjaga kualitas hidup yang baik. Itu menurut pengamatan saya yang kami lakukan di Sanggarana Alam, bahwa bahkan begini Bapak Ibu, di Sanggarana Alam juga praktek baik yang kami lakukan, anak-anak itu berperan di dalam membuat rapotnya sendiri. Ya, itu untuk mendorong kekuatan reflektif kritis. Jadi dia menilai dirinya sendiri, terutama terkait dengan sikap. Di awal semester mereka menyatakan bahwa aku akan meningkatkan atau memperbaiki, akan berubah sikap-sikap yang kurang baik menjadi lebih baik dalam hal ini. Lalu di akhir semester mereka mengevaluasi sendiri, gimana sikapmu berubah tidak? Nah, karena ini seluruh kelas tahu, maka teman-temannya itu juga diberi kesempatan untuk memberikan feedback kepada siswa tersebut. Apakah rencana dia, niat dia di awal semester, kemudian selesai sampai akhir semester, itu ada perubahan-perubahan. Nah, teman-temannya juga memberikan feedback, ya, sebagai bagian dari proses, kalau saya bisa menilai orang lain, maka saya harus konsekuen juga dong terhadap diri saya. Bagaimana saya juga harus mengembangkan diri saya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu yang terakhir, ini menebalkan lagu di sini, bukan tabula rasa. Ini yang diambil adalah dari tahap pembelajaran Sanggarana Alam di Jakarta, ya, dimana kalau di TK, KB itu mereka anak masih ke pengenalan indera begitu. Kemudian kelas 1-3 kita menggunakan metode riset gitu ya. Jadi di Sanggarana Alam tidak ada mata pelajaran muncul di akhir proses. Jadi misalnya mereka risetnya tentang tanaman kangkung begitu, mereka masing-masing anak dikasih 10, ini contoh ya, masing-masing anak dikasih 10 bibit kangkung, biji kangkung, lalu mereka menanam, ya, kemudian nanti 3 hari lagi kita datang ke kebun untuk dilihat, sudah tumbuh, ya, kemudian mereka mengukur kangkungnya tumbuh berapa senti, atau katakanlah begini yang lebih sederhana, dari 10 biji itu yang tumbuh berapa? Oh ternyata ada yang tumbuh 7, ada yang tumbuh 5, ada yang tumbuh 3. Nah nanti diproses di kelas. Kemarin saya kasih bibit 10, kemudian tumbuh 7. Berarti nggak tumbuh berapa? Berarti 10 dikurangi 7. Nah muncul pelajaran matematikanya di situ. Berangkat dari peristiwa nyatanya. Nah nanti yang itu proyek-proyek pendek begitu ya, nanti yang di SMP, SD besar itu proyeknya lebih panjang, durasinya bisa 1 semester. Sementara yang di SMA itu bisa jadi
durasi proyeknya adalah 6 semester. Jadi di semester pertama itu kita ulik, kita bongkar ini ya, jati diri siswa, cita-cita dia, passion, minat. Sebagai contoh ada siswa kemarin di 2 tahun yang lalu, cita-citanya adalah dia ingin menjadi pengusaha di bidang kerajinan. Oke, 10 tahun yang akan datang dia mimpi punya perusahaan. Lalu kita ajak berpikir, berarti di semester sekarang sampai 2, 3, 4, 5, 6, apa yang kamu ingin pelajari? Nah, akhirnya sambil berjalan, dia belajar di semester pertama itu tentang bahan crafting, bahan kerajinan apa saja. Ada kain, kayu, besi, kaca, dia suruh ke mana-mana. Dan gurunya banyak kan, karena dia datang ke para ahli itu. Semester kedua dia menentukan, saya memilih bahan ini, lalu dia belajar yang namanya manajemen produksi di semester kedua. Di semester ketiga, dia belajar tentang manajemen keuangan. Ya. Lalu di semester keempat, dia belajar tentang manajemen pemasaran. Kemudian di semester 5, dia belajar branding. Bagaimana dia mengenalkan produknya ke masyarakat. Lalu di semester 6, dia launching perusahaannya. Nah, harapannya nanti sekian tahun ke depan bisa settle, itu yang dia niatkan. Dan sejak awal memang tidak bercita-cita kuliah. Ada juga siswa yang bercita-cita kuliah dan ada yang diterima di negeri, di ISI Solo, itu jurusan desain grafis, dia risetnya selama 6 semester ya, bagaimana mengenali grafis, di situ ada perhitungan matematika, proyeksi, dan sebagainya, itu dia dapatkan juga. Lalu ada yang di perfilman di Jakarta, IKJ Jakarta, dia risetnya selama SMA ini ya, membuat resensi film, mengamati resensi film dan membuat resensinya. Itu sehingga harapannya nanti para pelajar SMA ini setelah lulus, mereka tidak bingung mau kuliah di mana, mau berwirausaha atau apa, itu memang sudah menemukan, karena sejak semester pertama sudah menemukan kira-kira proyeksi masa depannya seperti apa. Kurang lebih demikian Bapak Ibu sekalian, secara singkat yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti mungkin dibantu oleh Ibu moderator ya untuk memoderasi dialog kita. Begitu Ibu, waktu saya kembalikan, mudah-mudahan tidak melonjak dari 20 menit yang kita sepakati. Matur nuwun Ibu. Terima kasih, matur nuwun Mas Budi. Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan reflektif kritis melalui Q&A yang tersedia di hadapan Bapak Ibu ya.